Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Samarinda dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara penyerahan Pro Bebaya di Kecamatan Samarinda Kota tahun 2024 dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ustadina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah para hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan laporan Camat Samarinda Kota kepada Bapak Yosua Laden, SST PMSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Samarinda, mohon izin Bapak Wali Kota, bersama ini kami laporkan kegiatan pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tahun 2024 se-Kecamatan Samarinda Kota. Kecamatan Samarinda Kota terdiri dari 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Karangmumus, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis, Kelurahan Sungai Pinang Luar, dan memiliki total 121 RT. Dalam kegiatan Pro Bebaya dari 121 RT terbagi dalam 11 kelompok masyarakat yang mendapatkan program Pro Bebaya tahun 2024. Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 yaitu dari Sapras, pemeliharaan jalan lingkungan sepanjang 1.491 meter, pemeliharaan gorong-gorong drainase dan pembangunan saluran air sepanjang 846,5 meter, pembangunan sumur bor, tandon, dan jaringan air bersih 2 unit, pembangunan atau pemeliharaan taman lingkungan 8 taman, pembuatan gapura sebanyak 25 buah, pengecatan sarana umum 14 unit, pengadaan kursi 1.466 buah, pengadaan tenda 56 buah, pengadaan meja 76 buah, pengadaan sound system 22 unit, pengadaan CCTV 85 paket, pengadaan kipas angin blower 54 unit,
perlengkapan olahraga 2 paket, pembangunan pos balakar 1 paket, pembangunan atau pemeliharaan arena bermain anak playground 2 paket, pembangunan atau pemeliharaan pos pelayanan terpadu posyandu 2 unit, pembangunan pos kamling 1 unit, pengadaan lampu penerangan jalan 82 unit, pengadaan alat kebersihan 25 paket, pengadaan tabung apar 316 buah, pengadaan mesin pompa portabel 9 unit, pengadaan peralatan kesehatan bagi posyandu lansia berupa alat cek kesehatan 251 unit, pengadaan sarana prasarana pendukung kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga RT atau Dasawisma 55 paket, dan untuk kegiatan pemberdayaan pelatihan keterampilan usaha 301 orang, bantuan warga sembako kurang mampu sebanyak 552 paket, bantuan BPJS sebanyak 150 orang, bantuan perlengkapan sekolah 132 orang, pemberian makanan tambahan 773 paket, penunjang operasional kader posyandu atau uang transport sebanyak 276 orang. Secara keseluruhan, pelaksanaan Probebaya tahun 2024 di Kecamatan Samarinda Kota mempunyai pagu dana sebesar 14.463.738.700 rupiah, dan sampai saat ini telah terlaksana sebesar 75,30% dan realisasi keuangan 72,73% atau senilai 10.519.734.382 rupiah. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga terlaksananya kegiatan pada sore hari ini, terutama kepada tuan rumah Kelenteng Tien Ikong yang sudah meminjamkan tempat pada hari ini. Demikian laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota. Izin perkenan dengan hormat untuk memberikan bantuan kepada warga kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bapak Wali beserta rombongan. Kami dari warga RT 22, saya juga sebagai warga mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak. Jalan sudah bagus, parit-parit sudah bagus Pak semua. Anak di TPA, di situ ada TPA Pak. Anak-anak sampai malam ngumpul Pak. Udah enak jatuh lagi ke parit Pak. Jadi saya ucapkan juga, nah ada andalan yang Pak program Pak Andi Harun atau Pak Wali Kota, yaitu Probebaya ini Pak. Nah terus di situ ada bom RT juga Pak. Bom RT itu kita sudah siap untuk masyarakat itu Pak. Seperti bangku, ada tenda, serta sound system. Jadi tidak repot lagi Pak. Sudah siap semua. Jadi jangan terlalu lalu jual nih masyarakat nih. Harus diingat juga nih. Siapa yang memberikan tuh lah. Nah, ingat harus. Nah diulang Pak ya deh, harus diingat-ingat Pak ya. Kalau Pak itu aja, makasih banyak dari saya warga RT 22. Makasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila pedoman kita, wujudkan cita-cita bangsa, satukan tekad bersama-sama, bangkit menyongsong masa depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baru mantap. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Sekda dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 yang hitam manis. Dan seluruh kepala perangkat daerah, camat, Samarinda Kota, dan lurah sekecamatan Samarinda Kota. Ketua TWAP Pak Safar dan seluruh anggotanya, para pengurus direksi, Dewas, badan usaha milik daerah, pemerintah Kota Samarinda. Yang saya hormati teman-teman forum komunikasi pimpinan kecamatan Samarinda Kota, Pak Kapolsek, terima kasih Pak Dan Ramil, Babinsa, Babin Kantipmas, demikian pula seluruh teman-teman forum komunikasi pimpinan daerah tingkat kota. Yang saya hormati Ko Atung, terima kasih yang telah meminjamkan tempat ini sebagai tempat pelaksanaan Probebaya yang kesekian kalinya. Biasanya dia ada di belakang itu. Yang saya hormati dan saya banggakan, ketua-ketua RT, ketua PKK kota dan anggotanya serta ketua dan anggota PKK seluruh kelurahan sekecamatan Samarinda Kota. Yang juga saya banggakan, Dasawisma, kader Posyandu PKK, Pokmas, para pendamping juga yang saya hormati, tokoh-tokoh masyarakat, seluruhnya yang hadir. Tak bisa saya mungkin sapa satu persatu, tanpa kecuali terima kasih telah hadir, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu semua. Tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sore hari ini berkumpul bersama dalam rangka menyaksikan kembali penyerahan kegiatan Probebaya, program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tahun anggaran 2024 yang dilaksanakan di seluruh kelurahan di Kecamatan Samarinda Kota. Bapak Ibu sekalian, Probebaya ini saya ulangi kembali adalah bentuk jawaban pemerintah secara konkret untuk memulai kegiatan pembangunan berbasis kelurahan yang dilaksanakan di seluruh RT, di seluruh kota Samarinda
untuk memenuhi pemerataan kegiatan pembangunan yang berkeadilan. 1992 kurang lebih RT mendapatkan alokasi anggaran dari Probebaya ini. Yang dibagi dua, 60% diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur skala sederhana dan kecil, dan 40% kegiatannya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kenapa di RT? RT itu merupakan gambaran dari sistem pemerintahan yang paling terkecil. Di wilayah kita. Dan setiap wilayah di Indonesia, posisi RT-nya itu otonom. Selain juga berfungsi bahwa RT itu merupakan perpanjangan tangan dari tugas-tugas yang diberikan dalam wilayah cakupan kecamatan dan kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat di lingkungan RT masing-masing. RT ini dimulai sejak pemerintahan pada zaman penjajahan Jepang. Sekitar 1942, 1945. Bahasa Jepangnya itu tonarigumi. Jadi istilah RT itu muncul sejak zaman Jepang. Tonarigumi. Memang sejak awal kelahirannya RT itu asas bekerjanya adalah gotong royong. Jadi kalau ada ketua RT yang tidak mempelopori gotong royong di lingkungannya, maka ia keliru. Tidak melaksanakan asas-asas pembentukan RT tersebut. Jadi kalau ada RT-nya yang rigat, berarti ketua RT-nya pengoleran itu. Bujur kada? Kalau ada lingkungan RT-nya yang kadap, ndak guna itu. Berarti kurang kerja ketua RT-nya. Bujur kada? Ini ketua RT koko-koko ini begawi kada? Kalau kada, nah aku hantam kena. Kalau ada lingkungan RT yang licak, berarti kada begawi ketua RT-nya itu. Haur berkesaha menghabiskan rokok, kopi. Ini bagus ketua RT kayak ini pukuli aja. Setuju? Nah kok aku diberi mandat tuh warga mukuli ketua RT. Yang dipukuli bukan fisiknya. Yang kita pukuli adalah motivasinya. Yang kita pukuli adalah semangatnya. Yang kita pukuli adalah mentalnya. Bahwa kota ini tidak bisa maju, bersih, terang, kalau tidak dikerjakan secara bergotong royong. Memberikan kemajuan kota hanya kepada wali kota, nyaman banar. Wali kota seikungan kayak ini, kayak apa memberesi semua sekota itu kalau kada dibantu dengan ketua-ketua RT. Bujur? Nah, jadi yang kita pukuli semangatnya,
yang kita pukuli mentalitasnya, yang kita pukuli motivasinya, bahwa kota ini bisa cepat maju, bisa cepat bersih, bisa cepat terang, bisa cepat bebas banjir, kalau ketua-ketua RT-nya umpat begawi. Bojor, memang jadi ketua RT itu duitnya enggak seberapa, siapa suruh mau jadi ketua RT? Tapi kalau ketua RT-nya bermanfaat, bergotong royong, memecahkan masalah-masalah pembangunan di lingkungan RT-nya, hasilnya itu lebih dari duit, lebih dari segala-galanya. Kepuasan, memberi manfaat kepada orang banyak. Betul? Kayak koko-koko ini kalau duit, kada berseri lagi. Untung kalau ada yang enggak, masih biasa buka meja tiap hari. Kalau kita jadi ketua RT, ketua LPM, ada LPM? Kader Posyandu, Dasa Wisma, itu kehormatan dari warga. Dan hanya memimpin perubahan di tingkat RT masing-masing, kita memperoleh bukan sekedar uang, tapi kemuliaan, kemanfaatan. Percayalah, sama dengan apa yang kami yakini di jajaran pemerintah kota, jika kita semua bergotong royong memajukan ini, maka kita terus akan semakin maju, semakin maju. Jadi, tonari gumi, gotong royong. Kalau ada ketua RT, enggak gotong royong, enggak cocok jadi ketua RT, cocoknya jadi bandar. Kan cuma mandor yang enggak turun, cuma bandar yang enggak turun. Tapi kalau gotong royongnya semarak, maka betul-betul akan menjadi cermin bahwa kita betul-betul mau berubah. Itu sebabnya hadir program Probebaya ini. Pak Wali duitnya enggak cukup 100, bujur Makanya ada namanya partisipasi, ada beberapa RT. Probebayanya bukan cuma 100 karena ada bantuan dan partisipasi masyarakat. 30 juta, 50 juta. Itu hebatnya Bung Karno. Amerika, Jepang, Eropa punya semua undang-undang dasar yang disebut dengan bahasa konstitusi. Tapi tidak semua negara punya falsafah dan pandangan hidup yang paling dasar yang kita sebut dengan Pancasila. Oleh Bung Karno dalam pidato 6 Juni, beliau menyebut dengan istilah Pancasila sebagai filosofi Grundslag. Pandangan hidup paling terdalam bagi bangsa ini. Di sana dikatakan soal gotong royong. Menempatkan Tuhan pada level yang paling teratas. Jadi kita ini udah selesai soal perbedaan-perbedaan itu. Tidak ada lagi perbedaan antara yang putih dengan yang hitam, antar agama, antar suku. Semua agama
mengakui dan mendeklarasikan bangsa ini terhadap eksistensi ketuhanan. Jadi jangan sampai ada lagi yang berkaisan, bercakut hanya soal-soal agama yang tidak penting. Kita semua bertemu di titik kemanusiaan. Kita semua bertemu di titik kepentingan yang lebih besar. Jadi Samarinda ini harus selalu rukun. Harus selalu menjaga perbedaan, keberagaman. Itu sebabnya Bung Karno dengan tegas mengatakan bahwa Pancasila sebagai perekat. Kalau ibarat warung itu Pak, Pancasila itu seperti rumah makan Padang. Kalau kita ibaratkan, itu hebatnya warung Padang itu. Semua lidah cocok. Pak Kapolsek masuk di warung Tionghoa belum tentu lidahnya cocok. Pak Dan Ramil masuk ke Soto Makassar belum tentu cocok. Kita masuk ke warung yang jual gudeg belum tentu cocok. Tapi warung Padang semua lidah cocok. Saya ingin mengatakan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup kita semua. Semua, tahulah yang disebut pandangan. Pendiri bangsa kita itu cara hidupnya orang Aceh, cara hidupnya orang Jawa, cara budaya hidupnya orang Banjar, orang Dayak, orang Kutai, orang Bugis, orang Madura. Semua terhimpun dari Sabang sampai Merauke dalam 5 sila Pancasila itu. Kata orang Inggris, kada kegampangan. Tidak main-main namanya Pancasila itu. Nah, jadi Pak Ketua-Ketua RT, gotong royong. Apalagi sudah ada pro bebayanya. 121 RT yang ada di Samarinda Kota, saya sampaikan terima kasih atas program yang sudah dicapainya. Kami yakin mudah-mudahan, kami yakin bahwa besar manfaatnya bagi warga. Sambil berdoa kepada Tuhan, berkat gotong royong kita punya tekad untuk membebaskan Samarinda dari kawasan kumuh yang ada di kota ini. Soal air bersih, soal PDAM, ini ada Pak Dirut nih. Dalam 5 tahun kita harus tuntaskan tidak ada lagi warga dan lokasi di Samarinda yang tidak teraliri oleh PDAM. Kalau wali kotanya bersungguh-sungguh, sekdanya bersungguh-sungguh, para asistennya bersungguh-sungguh, kepala-kepala dinasnya bersungguh-sungguh, camat-camatnya bersungguh-sungguh, lurah-lurahnya bersungguh-sungguh, ketua-ketua RT-nya bersungguh-sungguh, semuanya bersungguh-sungguh, tidak lama kita mencapai kemajuan yang lebih pesat lagi di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, saya jadi wali kota ini apa? Yang saya pertontonkan bukan sekadar kita benahi parit. Kita bukan sekadar membuat teras Samarinda. Bukan sekadar buat terowongan. Kita bukan sekadar akan menghidupkan kembali kampung Pecinang. Kita bukan sekadar merehabilitasi kembali Citra Niaga. Kita bukan sekadar menyehatkan PDAM agar manfaatnya lebih besar. Bukan semata-mata itu. Tapi saya melakukan apa yang disebut dengan showcase model. Mari kita melihat bahwa kita mau memperbaiki kampung kita ini Samarinda. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tolong jaga terus kerukunan. Bantu TNI Polri kita, kejaksaan kita, pengadilan kita, Forkopimda yang terus bersinergi dengan kita. Ini teman-teman TNI Polri tidak gampang. Kita sudah ngorok di rumah. TNI Polri itu
belum guring lagi, menjaga keamanan dan kenyamanan kita di kota ini. Jangan nanti hanya ada satu kesalahan polisi, hanya ada satu kesalahan tentara lalu diviralkan, padahal manfaatnya di dalam menjaga keamanan dan ketertiban bukan main besarnya. Ini kedebegayaan. Kita ini tuh sudah nyaman guring, polisi, tentara itu 24 jam jagai kita. Itu sebabnya kita harus kerja sama terus. Kita harus bantu terus. Karena manfaatnya buat bangsa ini sangat besar. Coba kita di Samarinda ini. Tidak gampang, Pak. Bapak tahulah keadaan ekonomi kita sekarang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia nasional itu hanya 5,3%. Buka aja Google-nya. 10 tahun Bapak Presiden menaikkan pertumbuhan ekonomi kita hanya bisa mengubah dari minus ke 5,3%. 10 tahun. Ada sebab COVID dan lain-lain sebagainya. Tidak gampang Pak ekonomi ini. Provinsi Kaltim berapa? 6,34%. Kota Samarinda berapa? 8,62%. Target pemerintahan yang baru berharap agar pertumbuhan ekonomi nasional setidak-tidaknya berada di angka 8%. Kita sudah melebihi Samarinda. 8,62%. Dan itu tidak mudah. Itu juga sekaligus tanda bahwa kegiatan ekonomi masyarakat berjalan. Memang belum sempurna. Tapi kita lebih baik dari kebanyakan kabupaten kota lain di Indonesia. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mulai dari wali kotanya, pemerintahnya sampai masyarakatnya sekarang sudah berada di frekuensi yang sama. Sama-sama ingin berbuat untuk kota Samarinda. Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Caranya wali kota Samarinda mengirim pesan bahwa kita ingin bersih, simbolnya mobil ini lagi hari ini. Kita mau bersih. Itu tiap minggu saya ke teras. Masih ada aja buang puntun rokok. Tapi enggak apa-apa, kita sabar. Pak Wali, itu parkirnya terlalu jauh dari teras. Memang kita sengaja. Kenapa disengaja? Kalau ke Jakarta, Tamrin Sudirman, Monas bisa berjalan batis. Kalau ke Jogja di Malioboro bisa berjalan batis. Kalau ke Bandung bisa berjalan batis. Kenapa Gerang kalau di Samarinda kita berjalan batis? Betul? Sehat. Apalagi Singapura misalnya. Seluruhnya jalan batis. Coba kita dari rumah di kamar ber-AC. Keluar dari pintu naik mobil AC. Sampai di tempat gawian ber-AC. Tidak ada gerakan. Ke teras parkir motor jalan batis ke teras. Sehat dapatnya. Dan nanti konsep kita itu jalan batis dari sana ke Citra Niaga. Lalu ke Pecinang sini. Ini kita sedang anggarkan perencanaan untuk kampung pecinan atau Chinatown di kota Samarinda. Kok bisa punya ide begitu Pak Wali? Saya belajar sejarah Pak. 1943, 2 orang dari warga Tionghoa sudah masuk ke Samarinda. Melakukan fungsi dagang. Dan jalan yang paling favorit itu adalah Mula Warman dan Yosudarso. Kira-kira batasnya dari Hotel Mercure sampai ke Klenteng ini. Itu konsep jalan batis kita. Dan kemarin kita sudah pameran di SCP bagaimana konsep desain kampung pecinan yang kita mau bangun. Nanti akan kembali mengingatkan kita Samarinda zaman bahari sekaligus akan menjadi destinasi wisata
bagi orang-orang yang datang dari luar Kaltim dan di seluruh wilayah Kaltim. Coba lihat, baru satu tahap teras sampai sekarang happening, sampai sekarang viral. Ini lagi dibangun sekarang yang tahap kedua menuju ke Pelabuhan Pelindo. Insya Allah Bu Desi Desember tuntung ya. Insya Allah Desember selesai. 2025 tahap 3 kita bangun. Konsepnya teras itu dari pelabuhan, batas Pelabuhan Pelindo sampai ke Jembatan Mahakam, Pak. Kada kegampangan ini. Kenapa kita bisa membangun begitu banyak? Coba Bapak jalan dalam kota. Belok kanan parit terbongkar, belok kiri ada alat berat yang begawi, ada pengaspalan. Kenapa? Karena uang kita semakin efisien. Kita berkomitmen Samarinda harus menjadi daerah contoh pelaksanaan kota anti korupsi. Sudah di internal pemerintah itu kita bilang syukuri gaji TPP apa yang sudah negara berikan ke kita. Selebihnya di sisa-sisa hidup kita ini, mari kita peruntukkan untuk memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Itulah yang kita laksanakan. Kita ini juga masih belajar juga, masih terus berlatih agar kehadiran keberadaan kita memberi manfaat. Kira-kira Bapak Ibu itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa 27 November semua ke TPS. Silahkan pilih calon yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan hidayah, bisikan, sesuai dengan getaran hatinya yang akan memberikan manfaat sebesar-besarnya buat Kaltim dan Kota Samarinda. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om. Santi, 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 Om.